Allah itu memberikan nikmat pandangan kepada kita agar kita syukuri, agar kita bersyukur kepadanya. Namun betapa banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat pandangan ini. Alangkah banyaknya kita pun sendiri demikian sering lupa mensyukuri nikmat pandangan ini. Seseorang itu dapat mensyukuri nikmat pandangan dengan melihat hal-hal yang bisa menambah keimanannya. Jadi seseorang itu akan dapat mensyukuri nikmat mata atau pandangan ini dengan cara apa? Menggunakannya atau memandang sesuatu hal yang bisa menambah keimanannya. Kemudian merenungkan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu akan dapat menambah keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang telah mengumpulkan kita di rumahnya, di salah satu rumahnya yang ia menurunkan sakinah, ketenangan di dalamnya, untuk mengkaji dan mempelajari firman-Nya dan untuk mengumpulkan berbagai macam nikmatan yang ada di dalamnya dan untuk mencapai derajat tertinggi di surganya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang patut untuk kita syukuri bersama. Di ayat yang ke-8 dari surat Al-Balad sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kita sekarang masuk ke ayat yang ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya, menyebutkan nikmat yang sesungguhnya kenikmatan Allah itu tidak terhingga dan tidak terhitung jumlahnya. Dan Allah menyebutkan di antara nikmatnya yang diberikan kepada kita adalah nikmat mata. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Mungkin di pertemuan sebelumnya ya, karena waktu kajian yang sudah hampir habis, ayat itu berlalu begitu saja. Padahal sebenarnya kalau mau kita renungkan, nikmat mata ini adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Ya. Itu masuk dalam nikmat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia telah memberikan kepadamu, maksudnya Allah memberikan kepadamu ma sa'altumuh, apa yang kalian
apa yang kalian perlukan, segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Jadi tidak bisa dihinggakan. Tidaklah kalian dapat menghinggakannya. La tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah mengingkari nikmat Allah. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat mata. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua buah mata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu menahu, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Dia memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan nikmat pandangan kepada kita agar kita syukuri, agar kita bersyukur kepadanya. Namun betapa banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat pandangan ini. Alangkah banyaknya kita pun sendiri demikian sering lupa mensyukuri nikmat pandangan ini. Seseorang itu dapat mensyukuri nikmat pandangan dengan melihat hal-hal yang bisa menambah keimanannya. Jadi seseorang itu akan dapat mensyukuri nikmat mata atau pandangan ini dengan cara apa? Menggunakannya atau memandang sesuatu hal yang bisa menambah keimanannya. Kemudian merenungkan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu akan dapat menambah keimanannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda. Ayat-ayat itu artinya apa? Tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda. Bagi siapa? Ulil albab, orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, entah itu sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka yatafakkarun, memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi pandangan mereka, ulul albab itu, mereka gunakan untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Al-Ghasyiyah yang sama-sama telah kita pelajari, Allah juga berfirman apa? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan atau ditegakkan? Dan bagaimana bumi itu dihamparkan? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat dan merenungkan tentang ciptaannya agar kita sadar bahwa semua itu ada penciptanya. Pencipta yang Maha Esa, yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun, karena hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita menggunakan mata kita ini untuk beribadah kepadanya. Mata kita digunakan untuk merenungi dosa-dosa, untuk melihat dosa-dosa kita dengan cara menangis, dengan cara menangisi dosa-dosa kita dengan kedua mata kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bergadang atau bermalam untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karenanya, seseorang hendaknya menggunakan kedua matanya untuk bertakwa. Bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena nikmat mata ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita mengingat bahwa pandangan kita ini adalah kenikmatan. Sebuah nikmat yang bisa kita gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah, atau justru malah kita gunakan untuk sesuatu yang membuat kita justru mendapatkan murka Allah. Dan di antara pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah, apa jamaah? Melihat hal-hal yang haram, jelas ya. Melihat hal-hal yang mendatangkan murka Allah.
yang di zaman akhir ini begitu mudahnya. Kadang orang dengan susah payah ya, apalagi anak-anak kita yang menghafal Quran ya, yang sedang berjuang untuk menekuni Al-Quran, mereka sudah tidak memegang gadget sekalipun tetap ya enggak ya, sudah dikondisikan sedemikian rupa pun dapat begitu dengan mudahnya ya melihat hal-hal yang Allah haramkan, apalagi yang ya sarananya begitu mudah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan sarana kita untuk melihat hal-hal yang Allah ridai. Tetapi untuk melihat hal-hal yang Allah murkai itu juga sangat mudah. Ini menjadi tantangan. Jadi semakin kesini ya tantangannya lebih berat. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya jamaah sekalian, ya di antara pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah adalah memandang dunia ini dengan pandangan yang berlebihan. Apa? Jemaah? Memandang dunia ini dengan pandangan yang berlebihan. Ini juga merupakan pandangan yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang berlebihan membuatnya semakin cinta dengan dunia dan akhirnya lupa dengan akhiratnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 31, "Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kalian tujukan kedua mata kalian kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka ya, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka, kami cobai mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu seseorang itu wajib mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Janganlah terpedaya ketika melihat rumah yang mewah, mobil yang mewah, yang lebih mewah, melihat kemewahan sehingga ia lupa dengan apa yang sudah didapatkan, sehingga lupa dengan akhirat. Pikirannya selalu dunia, dunia dan dunia. Ini sebuah pandangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, jika seseorang itu melihat sesuatu yang membuat ia lupa dengan akhiratnya, sesuatu yang membuat ia lupa tentang akhiratnya, maka hendaknya ia mengatakan apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Artinya apa? Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Itulah kehidupan sesungguhnya. Jadi tatkala kita mulai silau, tatkala hati ini mulai goyah melihat kemewahan dunia, ya, tatkala hati ini mulai kepengin gitu ya, kita mulai silau terhadap kemewahan dunia ini, apapun bentuknya, ucapkan ya, nah ini ya Allah ya, Allahumma
la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Semoga dengan ucapan tersebut menekan hati kita, menekan keinginan kita untuk tidak tamak dengan dunia, untuk tidak silau dengan kemewahan dunia. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Ya, itu tadi sekedar renungan bagi kita dari apa yang telah kita kaji sebelumnya. Di bagian kedua dari surat Al-Balad ini ayat 11 sampai dengan 20. Allah berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah." Ay al-insanu alladhi kana yaqulu ahlaktu malan lubada falaqtahamal 'aqabah. Yani hal laqtahamal 'aqabah. Jadi di sini Allah berfirman yang artinya ya, ini maksudnya kata-kata ini ditujukan kepada orang yang mengatakan aku telah membuang-buang hartaku. Ya. Falaqtahamal 'aqabah. Tidakkah dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Kenapa dia tidak menempuh jalan yang sulit? Wal-iqtihamu huwa at-tajawuzu bi masyaqqah. Wal-'aqabah hiya at-tariq fil jabal al-wa'r. Jadi kenapa dia tidak mendaki jalan yang menanjak, jalan yang sukar untuk ditempuh. Dan tentu mendaki jalan yang menukik gitu ya. Itu sesuatu yang syaqun 'ala nufus. Ya, berat. Membayangkan saja itu berat. Dan itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki niat yang kuat untuk bisa melampaui jalan yang sukar. Kalau jalan itu turun gampang gitu ya. Tapi kalau jalan itu naik, menukik ya, maka kita pun tidak mengatakan jalan-jalan, tapi naik ya, mendaki. Ada nggak di sini yang hobinya suka mendaki gunung? Kayaknya ada ya. Ya. Apalagi kita tinggal di daerah pegunungan. Nah, pertanyaannya, gimana rasanya mendaki? Tidak ada yang mengatakan mendakinya itu gampang. Nikmatnya itu kalau sudah sampai puncak, ya kan? Nikmatnya mendaki itu kalau sudah sampai puncak, setelah itu turun, gitu ya. Tidak ada yang mengatakan mendaki itu mudah, mendaki itu sulit. Ya. Kalau orang tidak punya niat, mana mungkin dia bisa mendaki gunung? Ya, menelusuri jalan trekking gitu ya, yang tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya niat. Kalau orang yang nggak punya niat, bayangkan saja itu sudah nggak mau. Ngapain susah-susah mendaki gunung gitu ya. Padahal kalau orang sudah sampai pada puncak gunung, dia akan melihat keindahan yang luar biasa ciptaan Allah. Baik, kembali kepada ayat falaqtahamal 'aqabah. Mengapa ya manusia yang suka menghambur-hamburkan harta, dia telah menghambur-hamburkan hartanya itu tidak menempuh jalan yang sulit? Mengapa ia tidak menempuh jalan yang sulit? Wa ma adraka mal 'aqabah? Tahukah kamu
Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Nah, pertanyaan ini hadzal istifham litashwiq wat tafkhim aidan. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Ya. Tahukah kamu ma alladhi a'lamaka sya'nu hadhihi al-'aqabah allati qalaha Allah Ta'ala anha falaqtahama al-'aqabah. Jadi ini sesuatu yang menarik itu lalu ya. Jadi untuk menarik perhatian itu dengan pertanyaan. Tahukah kamu gitu ya. Dan dalam Al-Qur'an banyak ya kata-kata wa ma adraka. Seperti dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal qari'ah wa mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ayo sebutkan lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengandung redaksi wa ma adraka. Al-Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Betul. Terus wa ma adraka ma 'illiyun. Wa ma adraka mal haqqah. Apa lagi? Banyak ya kata-kata yang di dalamnya terdapat redaksi wa ma adraka. Ya. Ini bukan pertanyaan biasa. Ya. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan biasa yang kalau kita membacanya akan kita lalui begitu saja. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini jamaah ya, itu justru harus membuat kita tertarik ya, karena tidaklah Allah menanyakan wa ma adraka kecuali sesuatu yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang patut untuk kita perhatikan. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an ya ayat-ayat yang bunyinya wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka ma saqar, wa ma adraka ma yaumul fasl, wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, di surat Al-Infitar itu ya. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Di surat Al-Muttaffifin wa ma adraka ma sijjin, ya, wa ma adraka ma 'illiyun. Di dalam surat At-Tariq wa ma adraka ma tariq. Dan di surat Al-Balad wa ma adraka mal 'aqabah. Jadi di sini ditanyakan, ini istifham litashwiq wat tafkhim. Yang ditanyakan apa jemaah? Al-'aqabah. Al-'aqabah. Tadi al-'aqabah itu apa? Jalan yang mendaki, yang sulit untuk dilalui. Jalan mendaki yang sulit dilalui, itu al-'aqabah. Tapi sebenarnya Allah jelaskan jalan yang mendaki yang sulit untuk ditempuh itu di ayat berikutnya. Apa yang Allah maksud al-'aqabah di sini? Allah jelaskan pada ayat yang ke-13, setelahnya fakku raqabah. Yang pertama apa? Membebaskan budak. Jadi jalan yang mendaki yang sukar itu, sulit itu adalah melepaskan budak dari perbudakan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini ungkapannya ya dengan kata-kata wa ma adraka mengandung pengagungan
kedudukan jalan tersebut. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mu'taridah. Apa? Kalimat sisipan. Jadi kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya apa itu al-aqabah. Fakku raqabah, melepaskan budak dari perbudakan. Dan di sini ada dua makna. Fakku raqabah itu ada dua maknanya. Makna yang pertama sebagaimana yang baru saja kita ketahui, jadi membebaskan budak dari perbudakan. Fakkuha minar riqqi bihaitsu yu'tiqul insana al-'abid al-mamluki sawa'un kanu fi mulkihi fayu'tiquhum aw kanu fi mulki ghairihi fayashtarihim wa yu'tiquhum. Jadi membebaskan budak sahaya atau seorang budak yang entah itu ada di bawah perbudakannya, maksudnya budaknya sendiri atau budaknya orang lain. Itu makna yang pertama, membebaskan budak. Jadi memerdekakan budak gitu ya. Entah itu budaknya dia sendiri atau budaknya orang lain. Namun kan sekarang masih adakah perbudakan di zaman ini? Mungkin masih ada dengan model yang lain gitu ya. Mungkin perbudakannya tidak sama dengan perbudakan zaman dahulu. Barangkali masih ada, tapi dengan lain. Jadi seakan orang-orang itu diperjualbelikan. Kalau jual beli orang masih ada ya? Masih ada nggak jemaah? Apa itu istilahnya? Ya, human trafficking gitu ya. Bahkan tidak nun jauh di sana, kadang ada di sekitar kita. Anak-anak yang diculik kemudian diperjualbelikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita ya. Ya, dari penculikan yang kemudian akhirnya diperjualbelikan. Dan ini ya lebih kepada karena manusia tidak dapat diperjualbelikan gitu ya, sebagaimana barang. Tapi dengan tadi ilegal. Atau ada enggak negara yang melegalkan jual beli manusia, jual beli orang? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kalau orang bisa memerdekakan budak, maka dia telah menempuh jalan yang sulit ini. Itu yang dimaksud dengan al-aqabah yang Allah jelaskan di dalam ayat ke-13 ini. Nah, makna itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fakku raqabah minal asri. Jadi membebaskan tawanan. Fa inna fikakal asiri min afdhalil a'mal ila Allah. Membebaskan tawanan perang gitu ya. Itu merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah. Dan barangkali yang namanya tawanan itu tidak akan dibebaskan oleh musuh kecuali dengan tebusan. Ya. Dan memang tebusan ini enggak masuk akal kadang. Ya. Sesuatu yang tidak semua orang mampu untuk menebusnya. Kecuali orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikeluarkannya itu akan diganti oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan untuk membebaskan tawanan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu.
Jadi fakku raqabah di sini maknanya ada dua, memerdekakan budak. Kemudian apa? Yang kedua, membebaskan tawanan. Apa Abdullah? Nah, fakku raqabah artinya apa? Hah? Memerdekakan budak. Satunya lagi apa? Maknanya? Bagus, membebaskan tawanan. Adiknya diajak masuk. Itu. Adiknya diajak masuk ikut ngaji. Ayat yang ke-14, au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Di sini ada kata-kata au litanwi'. Berarti ada macam berikutnya. Al-aqabah itu ya, selain memerdekakan budak atau melepaskan atau membebaskan tawanan, al-aqabah yang lainnya apa? It'amu fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan pada hari yang apa? Dzi maja'ah syadidah. Paceklik atau hari kelaparan. Ya. Memberi makan pada hari kelaparan, yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan. Ini dalam kondisi demikian dia apa? Mampu memberikan makan. Nah, ini juga aqabah berikutnya. Karena terkadang manusia itu ditimpa kelaparan yang sangat. Entah itu karena apa? Hasil bumi yang apa? Panennya gagal panen gitu ya. Atau krisis atau paceklik gitu ya, atau karena memang terjadi penyakit seperti saat pandemi kemarin, orang kan susah ya, orang mau makan saja pikirannya kemana-mana ya, sehingga lebih memilih lapar daripada kenyang. Dan ini kadang kita dapati ya, sampai saat ini, di saat kita ya bisa makan dengan kenyang, makan dengan lahapnya, tidur dengan nyenyaknya, ada di belahan bumi sana yang kelaparan. Entah itu karena peperangan, karena kemiskinan, ya, karena memang mereka tinggal di negara yang ya, kita lihat saja, bisa kita cari di internet gitu ya. Masih ada negara di mana, entah di Ethiopia ya, atau di mana yang penduduknya itu kesulitan. Untuk bisa makan saja sulit. Kalau kita kan sulit milih makanan. Ya kan? Sulitnya kita itu apa? Pusing mikir apa? Mau makan apa hari ini gitu ya. Bukan karena gak ada makanan, karena kebanyakan menu makanan. Kalau kita ingat ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di daerah-daerah yang ya, minim tersebut, jangankan mereka mikir kenyang, mikir makan apa yang bisa didapat untuk hari itu, untuk apa? Untuk mendapatkan makanan saja sulit. Kalaupun dapat makanan, itu makanan tidak bisa mengenyangkan. Bahkan ada yang akhirnya mereka mati karena kelaparan. Jadi ada orang yang mati karena kelaparan. Bahkan sampai ada orang yang akhirnya hijrah karena sulit untuk mendapatkan makanan di negeri mereka. Nah, tentu kalau kita berada di suatu kondisi yang demikian, ya, mari kita bayangkan kalau kita berada di suatu kondisi
kita kelaparan, terus kita mau berbagi makanan, ya, yang makanan itu kita butuhkan, tapi kita mau berbagi makanan tersebut kepada orang lain yang sama-sama membutuhkan karena sama-sama kelaparan. Ini aqabah. Ini al-aqabah yang Allah Subhanahu wa taala maksud di sini. Jadi yang pertama, fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Kemudian yatiman dha maqrabah. Di ayat berikutnya Allah berfirman, yatiman dha maqrabah, memberi makan juga kepada anak yatim, dha maqrabah, yang memiliki kekerabatan. Jadi yatim yang ada hubungan famili, kekerabatan. Siapakah yatim itu? Telah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya, huwa man mata abuh. Yatim itu yang ditinggal mati ayahnya. Qabla an yablugha, sebelum balik. Ya, ini jadi sama antara laki-laki dan perempuan disebut yatim, masuk dalam kategori yatim. Kalau ditinggal mati oleh ayahnya, dengan catatan apa? Belum balik. Makanya tidak benar orang tua mengatakan saya yatim. Orang tua sudah punya anak, ya, mengatakan dirinya apa? Yatim. Kalau dia sudah balik saja itu sudah tidak dapat dikatakan yatim. Ya, fa in balagha fa innahu la yakunu yatiman. Jadi kalau sudah balik maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang yatim. Ya, karena dia telah apa? Balik. Ya. Demikian juga kalau yang meninggal itu ada ibunya. Ya kan? Mungkin kalau bahasa kita apa? Piatu gitu ya. Kalau yatim piatu berarti meninggal bapak ibunya gitu ya. Yaitu istilah kita saja. Nah, tidak termasuk yatim orang yang sudah balik dan yang meninggal adalah ibunya. Ya. Wakadzalika law matat ummuhu fa innahu la yakunu yatiman. Khilafan lima yadhunnu ba'dul 'ammah. Ini berbeda dengan apa yang disangkakan sebagian orang awam, annal yatim man matat ummuhu. Yatim itu yang ditinggal mati ibunya. Wa hadza laysa bisahih, ini tidak benar. Fal yatimu man mata abuhu. Ya, yatim itu adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Li'annahu idza mata abuhu lam yakun lahu kasibun minal khalqi yaksibulah. Karena beda ya, kalau yang meninggal itu ayahnya dengan kalau yang meninggal itu ibunya. Nah, di sini Allah berfirman apa? Yatima dza maqrabah. Ya. Atau memberi makan kepada anak yatim yang memiliki kekerabatan atau masih famili. Ya. Jadi menyantuni anak yatim. Apalagi yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Itu merupakan amalan yang mulia. Itu aqabah juga. Dza qarabah minal insan. Ya. Karena anak yatim dari famili kita, keluarga kita itu memiliki jatah ya dari kita untuk kita muliakan, untuk kita sedekahi. Ya. Semakin dekat maka semakin besar. Ya. Jadi ini termasuk iqtihamul aqabah. Ya. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya, artinya sangat fakir di sini amat miskin. Ya, sampai-sampai ya tidurnya hanya beralaskan tanah. Ya. Au it'amu au miskinan dza matrabah.
au it'amu fi yaumin dhi masghabah miskinan dha matrabah. Ya, kita cukupkan di sini terlebih dahulu. Ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya. Atau nanti setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Baik, silakan muadzin kumandangkan adzan terlebih dahulu. Baik jemaah, tadi dikatakan au miskinan dza matrabah, memberi makan orang miskin yang sangat, ya, yang memiliki matrabah. Matrabah itu makanut turab, ya, jadi tidak punya sesuatu, hanya sekedar tanah. Atau makanut matrabah itu, ya, tempat tanah, ya, maksudnya tidak ada yang dimiliki kecuali hanya apa? Tanah. Makanya kalau dikatakan seseorang itu tidak punya sesuatu hanya tanah, ini maknanya apa? Faqirun jiddan. Ya. Makanan tidak punya, ya, semua tidak punya kecuali hanya, ya, tanah. Tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya harta. Yang adanya tanah. Oh, beda kalau tanah sekarang, ya. Kalau orang yang punya tanah berhektar-hektar itu malah justru orang kaya. Ini maksudnya ungkapan dza matrabah. Ya, dia tidak memiliki sesuatu kecuali apa? Tanah. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut apa? Sangatlah fakir. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Ini menarik. Ya. Tsumma kana, maksudnya setelah orang itu berbuat baik, ihsan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tidak cukup sampai di situ. Ya. Tetapi orang yang demikian itu dzu iman. Mereka itu minal ladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya apa? Orang yang menempuh jalan yang terjal itu, di antaranya orang yang memerdekakan budak atau membebaskan, ya, tawanan, dia apa? Memberi makan di saat paceklik, saat sulit, kepada orang miskin, apa? Kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ini semuanya harus dibarengi dengan keimanan. Ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita, ya, kebaikan ini sosial ini, ya, yang sebaik apapun itu tsumma kana minal ladzina amanu, harus dibarengi dengan keimanan. Karena orang yang tidak beriman, maka kebaikannya itu, ya itu hanya di dunia saja, ya, tidak termasuk di sini. Tidak termasuk al-aqabah di sini. Ya, walaupun itu sulit, ya, tetapi di sini yang dimaksud dengan al-aqabah kalau dia dibarengi dengan keimanan, tsumma kana minal ladzina amanu. Ya. Selain itu, watawasau bis sabri. Jadi saling mewasiatkan satu sama lain. Ya, saling berpesan untuk bersabar. Ya. Sabar itu ada 3 macamnya jemaah. Apa saja? Sabr ala taatillah. Yang pertama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, sabru an maksiatillah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah yang menyakitkan. Ya, takdir. Yani apa itu? Wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, sebagai bentuk keimanan dia juga sabar terhadap qada dan qadar, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya,
pada saat menghadapi takdir yang buruk, dia tetap bersabar. Inilah 3 macam kesabaran yang saling berpesan. Orang beriman itu mereka watawasau bis sabri. Mereka saling berpesan, saling berwasiat untuk bersabar dalam ketiga macam sabar ini. Ya, dengan ketiga macam sabar ini. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau qadar yang buruk. Nah, para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga para pengikutnya terkumpul pada mereka 3 macam sabar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu merupakan contoh teladan di dalam menerapkan kesabaran ini. Dan selalu di balik kesabaran itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selain pahalanya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya itu tanpa hisab. Saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Selain itu juga saling berwasiat, saling berpesan untuk berkasih sayang. Wa tawasau bil marhamah, agar saling menyayangi antar sesama makhluk. Bahkan tidak hanya sesama manusia, sesama makhluk termasuk kepada hewan. Kalau manusia saja itu diperintahkan untuk saling menyayangi. Seorang muslim juga diminta untuk menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis termasuk hadis musalsal yang patut untuk kita riwayatkan. Ar-rahimun irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah siapa yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyayangi sama kita. Kasih sayang terhadap semua makhluknya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah orang yang golongan kanan, ashabul maimanah. Jadi orang-orang yang disifati dengan beriman dan saling berpesan itu, mereka itu adalah ashabul maimanah. Ini ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan itu siapa? Mereka yang diberi buku catatan pada hari kiamat dengan tangan mereka, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, atau dari sebelah kanannya, jadi dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanannya, yang mereka itu hisabnya ringan. Mereka itu yang hisabnya ringan, berbeda dengan orang yang termasuk golongan kiri. Entah itu menerima buku catatannya pada hari kiamat dengan tangan kiri atau dari sebelah kiri. Mereka adalah orang-orang kafir. Walladzina kafaru biayatina. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Hum ashabul masy'amah. Mereka adalah ashabul masy'amah, golongan kiri. Al-masy'amah yakni asy-syimal atau asy-syu'um.
Ya. Alaihim narun muqsadah. Atas mereka atau mereka dalam neraka muqsadah yang ditutup rapat-rapat. Jadi narun mughlaqah. Artinya mereka tidak akan keluar darinya, tidak mampu untuk keluar darinya. Tidak ada jalan keluar baginya. Jadi orang-orang yang kiri itu, orang-orang golongan kiri itu adalah mereka yang berada di neraka yang tertutup rapat. Ya. Ini muqsadah ini bisa dibaca musadah. Ya, bisa dibaca dengan hamzah dan juga ya. Ya, dengan demikian selesailah ya tafsir dari surat Al-Balad ini. Kita mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya agar senantiasa menjadikan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi termasuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan saling berpesan dalam kesabaran, dalam kasih sayang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.